Jarang kita melihat orang tidur ketika menyetir. Ada tawanan seseorang menelepon, khawatir soal Anda. Why? Because you're like nodding off in the car. Baik, biar saya tutup pintu saya dulu. Petugas segera sadar ini baru awal dari malam panjang. Kamu tidak mau menjawab pertanyaan saat proses pencatatan. Ya, saya hampir saja akan diambil sidik jari saya. Ini Inside the Crime dari Law and Crime. Saya Elizabeth Miller. Jangan kira dia ditangkap karena tidur di kemudi. Malam itu, Chaos bertemu Hennessy dan polisi akan mendapat tontonan lengkap. 26 Januari 2024 kami di Berea, Ohio, pinggiran barat Cleveland. Sekitar pukul 7.45 malam petugas dikerahkan ke Ross Wine and Liquor setelah laporan seorang wanita dengan jeep mondar-mandir di parkiran. Pengemudi itu memakai parkiran toko sebagai kamar mandi umum. Jendela yang lain. Bisa kamu buka jendelanya? Aku sedang berusaha memadamkannya. Ada apa ini? Seseorang menelepon, khawatir kamu tampak tertidur di mobil. Oke, aku tutup pintuku dulu. Oke, ada apa malam ini? Sudah minum? Iya. Aku bisa mencium baunya? Tapi aku sudah parkir, aku baik-baik saja. Ya, itu tidak penting. Tentu aku tahu aku pengacara. Kamu seorang pengacara. Ya, Oke, kamu tahu apa itu kendali fisik? tentu saja. Apa? Kontrol fisik? Di sini? Ya, bagus, oke. Berapa banyak yang sudah kamu minum? Berapa banyak yang sudah kamu minum? Beberapa gelas? Kenapa? Kamu cukup mabuk, kan? Kamu mabuk. Aku dan kamu sama-sama punya pengacara. Aku sudah punya pengacara di sini. Gagal sebelumnya. Oke, kamu bisa keluar sebentar untukku, ya? Tentu saja. Kepolisian Berea mengidentifikasi pengemudi Sierra Graziani, 31 tahun yang tampaknya sudah tahu apa yang akan terjadi. Mari kita lakukan beberapa tes. Oke. Saya siap melakukan apapun. Kamu tidak mau melakukan tes kesadaran? Tes. Tidak, Bu. Berbaliklah untuk saya. Ya. James Manny kembali. Ditahan karena kendali fisik atas kendaraan. Oke, tentu saja. Aku hanya bilang. Ini kota apa? Kamu nggak tahu kamu ada di kota apa? Berea? Iya. Ya, aku keluar. Jadi kamu tahu di mana kamu di Berea? Tentu saja. Keluar aku kerja, pinggul. Hei, akan aku pastikan. Oh, tidak. Ya, jangan khawatir, kita akan menguncinya. Tidak. Tidak, kamu baik-baik saja. Ya. Kami harus menderek mobilmu. Jangan bilang kita harus melakukannya. Ya, tidak. Hubungi asuransi saya. Itu di properti pribadi. Apa tindakan asuransimu? Kamu Berea. Kamu akan melakukan itu padaku persis begitu. Biarkan mereka panggil mobilku. Itu yang harus kita lakukan. Nah, itu di properti pribadi. Kita tidak bisa. Tentu saja. Kita tak bisa meninggalkannya di properti orang. Tapi aku punya asuransi, jadi kenapa kamu mempersulit? Kenapa kamu begitu? Asuransimu akan datang ambil kendaraanmu? Kurasa tidak. Berapa nomor lencanamu? 1616. Benar. Thomas, petugas patroli romance. Kamu bawa sesuatu ilegal? Ya, saya punya. Apa itu? Tidak ilegal. Kamu bawa sesuatu. Tidak ilegal. Jadi saya akan memeriksa tubuhmu sebentar saja. Tentu saja. Hei, Ya. kamu bahkan tidak memberiku kesempatan. Kamu bilang kamu tidak akan melakukan tes kesadaran di lapangan untukku. Aku tidak akan melakukannya. Tapi kamu bilang kamu baik-baik saja. Panggil suamiku untuk apa? Ayo, Aku harus memberimu kesempatan untuk apa? tolong telepon suamiku saja. Kami akan segera meneleponnya di kantor polisi. Jangan di kantor polisi, suamiku punya anak-anak. Maaf mendengarnya, saya juga begitu. Kenapa? Thomas, benar? Iya, sayang, di sini aku tidak bawa apa-apa. Aku masih harus dan aku mengerti dia kembalikan mantelku. Di mana dompetmu? Tidak ada dompet, bro. Kamu bawa SIM-mu? Amandemen saya selesai. Tidak ada pertanyaan. Saya tidak menjawab pertanyaan. Terima kasih. Petugas memeriksa mobil Sierra dan hanya menemukan botol kosong yang jelas tidak menunjukkan dia minum air putih.
kamu minum sedikit Henny? Hah? Cantik. Iya. Ada yang lain atau ini saja? Aku baru saja melihat yang itu. Tunjukkan padaku, Kevin Kopi datang tadi. Apa kamu sudah punya telepon? Ya, aku sudah punya. Kalian tahu pepatah tak ada yang mustahil. Namun, saat Sierra dibawa ke kantor polisi, dia diduga melampiaskan kekesalannya pada petugas. Bagaimana kabarnya? Cukup baik? Cukup baik. Kamu baik. Dia suka seperti ini kalau mabuk, tidak terkendali. Dia seharusnya dipenjara sekarang karena memukulku 2 kali. Ya, apakah kamu tahu nomor teleponnya? Karena dia menolak memberi kami apapun. Jadi inilah yang tidak kita lihat. Menurut laporan polisi, begitu aku tiba, Sierra sudah beradu argumen secara verbal dengan petugas patroli Peyton dan Sersan Swafield. Petugas patroli Peyton mengatakan telah membacakan peringatan Miranda pada Sierra sebelum saya tiba. Karena perilakunya, satu tangan Sierra diborgol ke bangku tahanan. Saya membacakan persetujuan tersirat BMV 2255 kepada Sierra. Sierra menolak tes napas oleh Sersan Swafield. Ketika saya menyelesaikan dokumen pemberkasan, Sierra tiba-tiba memukul lengan kanan saya. Saya memborgol tangannya ke belakang dan menggunakan borgol kedua untuk mengamankannya ke bangku tahanan. Tak lama setelah itu, Sierra menendang meja administrasi dengan kakinya yang menyebabkan meja tersebut mengenai dada saya. Tidak ada dari tindakannya yang menyebabkan saya terluka. Petugas menyatakan Sierra tetap tidak kooperatif dan konfrontatif secara verbal selama proses administrasi. Ya, seseorang. Dia parkir di Ross Wine and Liquor, tepat depan toko, dan tampak mengantuk. Seseorang menelepon, dia duduk di kursi depan, tampak mengantuk. Dia benar-benar teller. Baiklah, tolong beri kami beberapa menit. That's what you don't do. Kamu tidak memperjuangkan apa-apa. Ya, kamu hitam, kembali saja. Kamu tidak memperjuangkan apa-apa, tidak ada yang kami lakukan, kamu tidak memperjuangkannya. Kamu tampak seperti orang kulit putih basah. Aku tidak tahu kalau kita akan bertemu denganmu. Oh, sial, duduk saja. Sialan lu. Lu yang paling parah. Lo yang paling parah. Aku bahkan kaget kamu mau melepas borgolku. Kamu beruntung nggak di penjara sekarang. Hei, Supaya kamu tahu saja, aku cuma mau kamu tahu itu. sangat beruntung. Parah banget. Hei, Keluarkan aku dari tempat sialan ini. Kalian semua nggak adil. Kamu terutama dasar jalang. Kamu tahu apa yang sudah kamu lakukan. Jadi selanjutnya apa? Lepaskan aku? Kami perlu ambil sidik jari dan dapatkan jaminan. Ayo pergi kalau begitu. Karena sialan kamu dan sialan kamu juga dan kalian semua pasti marah kalau ada yang bicara seperti itu ke kalian. Karena sebenarnya sialan kalian, ya, aku bilang, terima kasih. Terima kasih. 32. 1. Cukup. Tidak. Aku punya pantat kan? Tidak, aku punya pengacara. bawa dia ke penjara. Oke, keren. Kalian membawaku ke tempat yang bahkan lebih baik. Ya, kamu akan dibawa ke North Royalton Jail. Kenapa kalian membawaku ke penjara? Karena kamu menolak. Menolak, benarkah semua yang kami minta darimu? Aku menolak semuanya. Apa yang kalian minta? Aku tidak akan mengulanginya sekarang. Kalian memanggil suamiku, dia sudah di sini, sekarang aku menolak melakukan apapun. Itu benar-benar memalukan. Kamu menolak menjawab semua pertanyaan pendataan. Aku baru saja mau diambil sidik jariku. Kamu setuju untuk melakukannya sekarang? Aku baru saja setuju. Mazda, kalian siapa? Aku sudah bilang. Aku baru saja bilang kalau aku sedang diambil sidik jari. Apa aku tidak baru saja bilang kalau aku akan melakukan pekerjaanku? Kamu bisa dibebaskan.
Aku harus pulang dengan anak-anakku. Ayo berdiri. Aku setuju. Apa-apaan? Tapi tetap saja. Kalian, ya ampun kalian. Baiklah, berdiri di sana. Kalian semua, sialan kalian semua. Kamu juga. Aku hanya ingin kamu tahu, kamu dan sialan kamu. Tenang saja. Biar aku yang lakukan semuanya. Kenapa kamu memegang tanganku? Karena memang harus begini. Aku paham, tapi aku bisa. Apa kamu mau menurut? Aku akan melakukannya untukmu. Bukan begitu caranya. Aku sedang melakukannya. Ayo berdiri di sini dan rileks. Tidak, bukan begitu caranya. Biar aku yang kerjakan. Oke. Hampir semua kata-kata kasar yang bisa kamu bayangkan keluar dari mulut Sierra. Tapi sekarang kata-kata itu bercampur dengan air mata. Kalian ini gila sekali, aku harus melakukan semua ini. Kamu, oh sial. Tuhan punya rencana untukmu. Sanjo. Kamu. Lalu kalian coba bawa aku ke penjara. Mengapa kalian mencobanya? Kalian tidak akan mendapat kasus bunuh diri. Aku tidak melakukannya. Ya ampun, kalian mengerikan. Nah, kalian bertindak seolah kita tak punya amandemen pertama, kan? Tapi apa yang akan kalian lakukan soal ini? Tapi itu saja, karena itu semua sidik jari yang kalian punya. Apakah kamu sama sekali sudah melanggar hak amandemen pertamamu? Tidak. Apakah kamu melanggar amandemen pertama saya? Tidak, saya sudah membiarkanmu. Kamu sudah. Ya, kamu sudah. Saya punya rekamannya. Kamu sudah mengungkapkan semua yang kamu pikirkan. Saya sudah bilang dan punya rekamannya. Saya punya rekamannya selamanya. Nah, baiklah, tenang saja. Maaf. Aku bersamamu. Aku tidak akan pergi. Tapi bukan kalian yang berusaha memisahkanku dari... Aku sama sekali tidak mencoba melakukan itu. Iya, kamu melakukannya dan kamu yang paling parah dan kamu akan menanggung akibatnya. Tolong perhatikan saja. Betul sih. Kalian sedang melihat diri sendiri. Kalian itu bukan... Ya, persetan kalian semua. Dan itu adalah amandemen pertama. Jadi kenapa? Aku harus bilang. Itu kamu punya hak sepenuhnya untuk bilang. Nah, tentu saja persetan sama kamu dan persetan besar juga sama kamu, Kak. Persetan besar sama kamu. Boleh ke kamar mandi, tolong? Tunggu sebentar. Kalau mau ke kamar mandi, pakai yang di dalam sana. Persetan besar kau. Aku punya lebih banyak lagi. Ya ampun, apa ini? Kamar mandinya, kamu nggak mau pakai? Ini seperti... Tidak, duduklah. Ya ampun. Ya ampun, kalian tidak percaya tanda tangan ini. Saya memang butuh tanda tangan ini, oke? Enggak, aku enggak mau. Aku tidak akan melakukannya. Jika begitu, kamu akan masuk penjara selama akhir pekan. Apa-apaan ini? Itu hanya menyatakan bahwa itu adalah sidik jarimu. Hanya itu. Haram. Jadi aku akan bilang satu sidik jari saja. Dengan menandatangani ini, kamu hanya mengakui itu sidik jarimu, lalu tanda tangan di atas tanda tanganku. Kamu... Jangan hanya... Iya, dia aneh. Kamu bisa tanda tangan, tidak di sini, kotak ini. Aneh, nenek kamu ingin memenjarakan seseorang. Duduklah. Kamu belum selesai. Ya, kamu mau aku pulang ke anak-anakku. Sini, kamu mau aku pergi. Bayangkan kalau itu istrimu. Aku benci kalian semua. Bagus, kami memang akan begitu. Dan aku sudah selesai. Kami juga sudah menandatangani surat jaminan. Bukan begitu?
Ya, kita tanda tangan di situ. Kamu mencoba memisahkan aku dari anak-anakku. Asal tahu saja, Aku seorang perawat terdaftar. Walau semua kejadian malam itu, Sierra tetap mendapat kartu bebas penjara. Aku masih di penjara, belum bebas. jika kau tidak menandatangani ini hal terakhir yang harus kamu lakukan, lalu kamu akan bersama suamimu dalam 2 menit. Sialan, kalian. Baik, kemudian mengisi ini, baik. Apa yang tertulis di situ? Terus jadi ini pada dasarnya kamu bisa membacanya kalau mau, lalu kamu harus tanda tangan, kami harus mendapatkan informasi tentangmu. $600 untuk apa? Dengar. Asal kamu datang. Bicarakan saja, bicarakan saja. Oke, jadi tanggal sidangmu adalah tanggal 30 jam 8.30 pagi. Tempatnya tepat di atas. Oke? Ya, jadi intinya semua ini hanya mengatakan bahwa kamu harus datang ke pengadilan. Jika kamu tidak datang ke pengadilan, kamu akan berutang ke pengadilan sebesar $1.500. Oke, apakah kamu mengerti itu? Saya hanya butuh tanda tangan kamu. Tidak. Kalau kamu tidak menandatangani ini, maka kamu akan masuk penjara. Kamu harus tanda tangan sebagai terdakwa, tanda tangan sebagai penjamin. Kami butuh alamat dan nomor telepon, itu saja, lalu kamu bisa pergi ke suamimu. Jangan pedulikan dia. Ayo, bukan untuk dia. Oke, Mama. Ini surat jaminanmu, oke? Boleh aku tutup pintunya? Aku tidak mau orang di sini. Ini surat jaminanku. Ini surat jaminanmu. Oke, jadi aku akan oke. Boleh aku tanya, kenapa kamu jahat padaku? Aku sama sekali tidak jahat padamu. Kamu sangat jahat. Tidak, Rea, aku tidak jahat. Aku sama sekali tidak jahat padamu. Aku mungkin akan kehilangan uangku. Kamu tak perlu memberitahu tempat kerjamu soal ini. Iya, tapi ini sudah didokumentasikan. Ini seperti memeriksa. Nah, tentu saja kami lakukan. Asuransi. Oke, ya, saya tidak begitu yakin. Kami telah menangkap perawat. Sangat agresif. Saya sama sekali tidak agresif. Kamu memang agresif? Saya tidak. Kamu menolak melakukan apapun, jadi saya menahanmu. Itu tugas kami, itu yang harus kami lakukan. Tapi aku tidak benar-benar ditahan. Aku hanya pergi. Ya, tidak ada perkelahian fisik atau hal semacam itu. Aku dengar kamu sangat jahat saat memaki kami dan menendang meja serta memukulku. Apa yang harus kulakukan? Kamu tak berhak memukulku. Ya, saya tidak berhak. Saya tidak memukulmu. Ya, kamu memukulku. Tidak. Aku tidak melakukannya. Itu terekam di kamera. Ya, tentu saja. Aku punya carrier. Kamu beruntung aku tidak menuntutmu. Aku bisa menuntutmu karena menyerang seorang petugas polisi. Aku bisa melakukannya sekarang, tapi aku bukan orang seperti itu. Percaya atau tidak? Kamu tidak akan baik-baik saja. Ya, itu benar-benar begitu. Kamu bisa menuntutku dengan kepalamu sekarang? Pak polisi, saya memukul Anda. Itu tidak relevan. Mari kita selesaikan agar Anda bisa pergi. Aku benci kamu. Tidak apa-apa, aku tidak peduli. Kamu benar-benar brengsek. Maaf. Kamu marah karena aku yang... Tanda tangan? Jadi tanda tangan 2 kali. Bukan kamu, tapi dia. Dia mencoba mengajak aku keluar. Oke, silakan tanda tangan di bawah alamat dan nomor teleponmu, lalu kamu bisa pulang. Aku cuma ingin bercinta denganmu, oke? Itu tidak masalah. Tanda tangani sendiri. Tanda tangani yang di bawahnya alamat, tidak. Tidak. Ayo. Aku tidak punya alamat. Aku tinggal di tempat yang berbeda-beda. Ayo serius, ini apa sebenarnya? Aku tinggal di tempat yang berbeda-beda. Aku di berbagai tempat sekarang. Kamu tidak di Kenilworth, seperti yang kamu bilang. Suamiku tidak mau ada urusan denganku. Dia ikut undian. Ya. Tentu, tapi sialan mundur. Kamu sedikit lagi masuk penjara. Itu akan sangat disayangkan. Benar, pikirkan mereka dulu. Tapi pikirkan lagi. Apa hubungannya aku harus menyebut namanya dengan hal itu? Karena kamu bukan siapa-siapa, aku memintamu. Kamu mau apa? Aku mau, sebab dia tak punya apa yang aku miliki soal hubungan. Maksudmu apa? Hakku? Kamu mau apa? Aku. Memintamu untuk... Tanda tangan? Oke. Jadi kamu mau apa? Karena dia nggak punya yang manis. Saat dia masuk, kamu bilang kalian sudah tidur bareng. Jadi kamu mau apa? Alamatnya. Ya, bisa kamu tulis dengan ukuran yang wajar? Baiklah, ayo pergi. Ini salinan untukmu. Sialan kamu. Karena kita seperti ini, sialan kamu mengambil... Kalian berdua. Oh, Agia. Lewat sini.
Bu, kita harus mengambil dokumen jaminanmu. Kita mau kemana? Kita akan keluar lewat sini. Teman-teman, Kalian mendorongku. Karena mereka ini, baiklah. Apa? mereka memperlakukan aku seperti itu. Tenang saja. Ambil saja kuncimu. Oke, selamat malam. Kamu ya Tuhan. Sierra Graziani mendapat 2 surat tilang karena mengemudi dalam keadaan mabuk dan menolak tes kimia. Terima kasih telah menonton episode Inside the Crime kali ini. Saya Elizabeth Miller, sampai jumpa lagi hari Senin untuk kasus berikutnya.